Kita masuk pada pertemuan ke-9. Di sini yang perlu saya katakan yaitu bahwa eksistensi pemerintah kolonial itu sudah mengendap kurang lebih selama 2,5 abad di wilayah ini. 2,5 abad saya pikir kurun waktu yang tidak sebentar ya, sangat luar biasa. Sehingga pengaruh dari pemerintah kolonial terhadap struktur kehidupan masyarakat itu sudah sangat dalam. Demikian juga seperti segmen sebelumnya, perangkat hukum itu sudah mulai diletakkan. Dan selanjutnya, apa yang kita bisa lihat dalam perkembangan ketika memasuki abad ke-20, yaitu ternyata terdapat tidak sedikit dari putra-putra daerah kemudian bisa menjadi tenaga-tenaga kerah putih pemerintah Belanda. Entah menjadi guru, entah menjadi pengawas pertanian biasanya, juru air, kemudian juga menjadi tentara, prajurit Hindia Belanda, sehingga antara pemerintah Belanda dengan masyarakat itu sudah homogen hubungannya, meskipun tetap dalam batas-batas tertentu. Orang Belanda itu masuk pada kelompok elit, sedangkan pribumi itu masuk pada struktur masyarakat yang kedua atau yang ketiga. Masyarakat yang berada dalam struktur rendah sebetulnya bisa masuk ke jajaran elit apabila mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih dan di atas rata-rata. Disitulah peran dari para pribumi yang kemudian bisa mengisi segmen yang kemudian kalau bisa saya katakan masuk ke abad ke-20. Apa yang terjadi di abad ke-20? Itu ternyata banyak sekali elit-elit terutama dari Minahasa yang kemudian bisa terjun dalam ladang politik. Seperti misalnya Ratu Blangi, Lapian, Maramis, dan seterusnya. Kalau sebelumnya bahkan Waworuntu. Para elit yang dari Minahasa ini kemudian bisa masuk dalam kancah politik dan bergabung dengan para nasionalis di tingkat nasional, kemudian membentuk apa yang kemudian menjadi cikal bakal dari gerakan perlawanan, dalam arti perlawanan dalam tanda petik. Semua sudah tahu, ditandai dengan kebangkitan nasional yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Tapi setelah itu dalam perjalanannya, ketika pemerintah kolonial memberi ruang untuk membentuk partai, maka semua jajaran di tingkat daerah dan tingkat pusat membentuk partai. Dan kemudian partai-partai ini menggabungkan diri dalam apa yang disebut GAPI, Gabungan Politik Partai-Partai Politik yang ada di Indonesia. 1938. Nah, ini menjelang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kemudian terjadi. Belanda, Indonesia, Hindia Belanda dalam hal ini dapat dimasuki oleh tentara Belanda, dan dapat dimasuki oleh pasukan pendudukan Jepang, dan eksistensi Jepang untuk wilayah Indonesia sama dengan wilayah Sulawesi Utara itu kurang lebih selama 3,5 tahun. Terlalu banyak hal yang kalau saya ceritakan akan sangat panjang bagaimana eksistensi tentara pendudukan Jepang ketika berada di wilayah ini. Tapi yang jelas, setelah bom atom dijatuhkan dan kemudian Jepang menyatakan menyerah, Belanda kemudian berupaya untuk masuk kembali di wilayah ini. Ada gerakan-gerakan perlawanan untuk menolak kehadiran kembali pemerintah Belanda, antara lain peristiwa 14 Februari 1946. Nah, peristiwa 14 Februari 1946 itu menandai penolakan secara umum kehadiran Belanda untuk yang kedua kali.
Ada kejadian yang mewarnai peristiwa ini, sampai ada juga yang mati. Tapi dalam perjalanannya Belanda akhirnya tetap bisa masuk dan eksistensi mereka itu bisa bertahan sampai 1950. Nah, setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 49, tahun 50 mereka kemudian angkat kaki dari bumi Sulawesi Utara. Apa yang kemudian terjadi ketika di bawah pemerintahan Republik Indonesia? Indonesia masuk pertama-tama pada era demokrasi liberal, kemudian masuk pada era demokrasi terpimpin, dan setelah itu masuk pada era yang disebut Orde Baru. Tapi sebelum Orde Baru ada yang disebut dengan peristiwa Permesta. Banyak sekali kejadian yang mewarnai perjalanan sejarah di daerah ini ketika daerah ini, terutama Minahasa dan Manado, itu masuk dalam perjuangan Permesta. Kalau kita bicara Permesta, tentu kita harus merujuk lagi pada sumber-sumber yang bisa membawa kepada pemahaman lebih jauh, lebih dalam tentang apa dan bagaimana sebetulnya peristiwa tersebut, bagaimana kejadiannya, apa yang melatar belakangi, bagaimana perjalanannya, dan kemudian bagaimana peristiwa itu kemudian berakhir. Tapi yang jelas setelah berakhir, Indonesia masuk pada satu orde atau zaman yang disebut sebagai zamannya Orde Baru. Konstelasi ada 32 tahun kurang lebih Soeharto memimpin satu masa yang disebut Orde Baru. Apa yang terjadi di tingkat pusat, demikian juga yang terjadi di daerah ini. Apa kebijakan di tingkat pusat yang kemudian diberlakukan kepada daerah-daerah, dan kemudian ada juga kebijakan-kebijakan di tingkat pusat yang secara spesifik hanya diberlakukan pada daerah-daerah atau provinsi-provinsi tertentu. Nah, untuk masuk pada era seperti ini, tentu kita harus menyatakan bahwa bentuk dari kajian tentang ini masuk dalam apa yang disebut sebagai istilah sejarah yang kontemporer sifatnya. Sejarah kontemporer adalah sejarah yang terutama pelaku-pelakunya itu masih bisa hidup, masih bisa menyaksikan, atau paling tidak menjadi saksi secara tidak langsung terhadap jalannya satu peristiwa. Jadi masuknya segmen pembahasan pada sejarah kontemporer akan kita bahas di dalam pertemuan kita berikutnya. Saya pikir sampai yang saat ini seperti itu saja dulu ya. Nanti kita ketemu sekali lagi dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih.